Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kelas rutin kita ya, kelas Scientific Writing dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, walaupun kelas hanya dilaksanakan secara daring atau secara virtual, tentunya tidak mengurangi semangat kita ya teman-teman ya, semoga. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar. Ini untuk problemnya itu, agar proses belajar seorang siswa dapat berjalan dengan baik, perlu yang namanya sebuah gaya atau tipe belajar. Namun masih ada siswa yang kesulitan menemukan tipe belajar yang sesuai dengan kepribadian mereka, sehingga mereka masih merasa kurang nyaman ketika belajar, pemahaman yang mereka dapatkan tidak maksimal dan tidak dapat fokus dalam jangka waktu yang lama. Selain siswa, seorang guru atau tenaga pendidik juga perlu memahami kepribadian siswa-siswanya agar dapat menerapkan gaya mengajar yang dapat diterima oleh seluruh siswa. Nah, untuk solusinya ini, tentu saja setiap siswa memiliki tipe kepribadiannya masing-masing. Perlu sebuah pengujian atau tes untuk mengelompokkan tipe kepribadian mereka, sehingga menjadi lebih mudah untuk Iya, baik. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang kerangka karya tulis ilmiah. Untuk judul atau title-nya ini, Gaya Belajar Matematika Siswa SMA dan Ciri-cirinya menurut Tipe Kepribadian MBTI. Untuk problemnya itu, agar proses belajar seorang siswa dapat berjalan dengan baik, perlu yang namanya sebuah gaya atau tipe belajar. Namun masih ada beberapa siswa yang kesulitan menemukan tipe belajar mereka masing-masing sesuai dengan kepribadiannya. Sehingga terkadang para siswa merasa kurang nyaman ketika belajar, terus pemahaman yang dia dapat tidak maksimal dan tidak fokus dalam jangka waktu. Lanjut ya Teh. Iya, lanjut. Nah, untuk solusinya ini, tentu saja setiap siswa memiliki tipe kepribadiannya masing-masing. Perlu sebuah pengujian atau tes untuk mengelompokkan tipe kepribadian mereka, sehingga para siswa menjadi lebih mudah untuk menentukan gaya belajarnya. Salah satu tes kepribadian yang cukup populer dan dapat dipahami adalah tes kepribadian Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Selanjutnya untuk teori, karena penjelasannya panjang, untuk teori di kerangka karya tulis ilmiah saya itu ada pengertian belajar, gaya belajar, kepribadian, sama MBTI. Lanjut ya Teh. Lanjut aja. Ntar kalau keputus lagi, nanti lanjut aja ya. Kalau aku record ulang. Boleh ke yang metode Teh. Nah, untuk metode yang saya gunakan pada penelitiannya itu adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk output yang akan didapatkan yaitu nanti ada beberapa kelompok dan gaya belajar siswa sesuai dengan hasil tes MBTI-nya mereka. Di sini ada contohnya, misal siswa yang MBTI.
Nah, misal ada kelompok siswa yang tipe MBTI-nya itu SJ. Misal ISFJ atau IS, MBTI-nya ada S sama J-nya itu, mereka perlu pendekatan kreatif seperti menggunakan mind map sebagai strategi pembelajarannya. Itu saja untuk rangka karya tulis saya, dikembalikan ke Teh Hilda. Terima kasih. Oke, terima kasih Septiadi. Em, Sekarang sesi tanya jawab ya, langsung sesi tanya jawab dengan teman-teman. Sok teman-teman yang udah siapin pertanyaan, silakan disampaikan. Sok, ini kita di sini ngobrol aja ya teman-teman ya. Risna dia. Oke, sebelumnya mohon maaf izin kan. Tanyain ini sih ya. Kayak ini buat kerangka kan ya. Yang dicontoh yang waktu minggu kapan itu kakak jelasin kan. Yang kayak kita apa sih cari ide atau detail terus problem, solution, metode, teori sama output. Dari ini tuh kayak dari judul aja gitu tuh. Yang mau saya tanyain, ini tuh masuk nggak sih Teh ke dalam detail gitu? Ya cukup Teh. Oke, Risna. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi nanya tentang title ya. Em, aku serahkan ke Septiadi dulu ya untuk mencoba menjawab ya. Sok Septiadi. Tentang judulnya tadi. Iya, Risna izin jawab ya. Jadi sebenarnya saya dapat idenya dulu ya. Idenya itu karena sempat kayak ada postingan di IG gitu. Terus saya mikir problem yang sesuai sama apa ya? Saya punya ide tentang MBTI, terus saya harus nyari problemnya gitu ya. Jadi saya cari problem, nah terus dapat nih si solution. Nah, dari problem sama solution itu saya buat title. Nah, titlenya kayak belajar matematika siswa gitu. Nah, menurut Oke, makasih banyak Septian. Tapi kalau dari Risna sih kayak apa ya? Belajar matematika siswa SMA dan cirinya menurut tipe kepribadian MBTI. Ini tuh lebih kayak apa ya? Bisa dibilang kayak artikel gitu loh. Tapi nggak tahu juga ya. Coba nanti dari Tehilda. Tapi kalau dari Risna pribadi tuh kayak ini kan masih rancu gitu ya antara solusi dari si ini tuh yang mana gitu. Soalnya kan gaya belajar matematika siswa SMA dan ciri-cirinya menurut tipe kepribadian MBTI. Nah, itu lebih kayak general gitu loh, kayak ngejelasin bahwa si gaya belajar matematika itu dia berkaitan sama ciri-ciri kepribadian itu dari MBTI itu. Kalau dari Risna gitu sih.
Tes teman-teman tadi aku dimulai dari sekarang. Yang lain siapin pertanyaan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kayaknya terlalu kecil Rika di Zoom Kecil ya. meja. Kekecilan. Nah. Nah, udah sedang. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsungnya terima kasih kepada Teh Hilda yang sudah memberi kesempatan pada pertemuan kali ini, yaitu untuk mempresentasikan mengenai kerangka karya tulis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka karya tulis. Nah, di mana saya di sini mengambil judul yaitu upaya meningkatkan kemampuan operasi. Nah, tentunya di sini saya akan menjelaskan mengenai problem dan solusi tersebut. Karena nantinya problem dan solusi ini akan bersangkutan kenapa saya bisa mengambil judul tersebut. Nah, tentunya ketika kita membuat judul atau kita sudah menuangkan judul tersebut, pasti judul ini terbentuk karena kita mempunyai pertanyaan terhadap penelitian yang ingin kita teliti gitu. Nggak mungkin kita membuat judul itu semata-mata kayak buat doang. Tapi pastinya kita membuat judul itu karena kita ada rasa penasaran atau ada pertanyaan dalam otak kita untuk mencari tahu kenapa kita harus meneliti ini. Nah, tentunya saya dengan sesuatu dengan sekolah dasar. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan permasalahan seperti ini? Karena dilihat dari lingkungannya, di mana banyak sekali siswa-siswi tingkat sekolah dasar itu masih rendah dan kurangnya memahami konsep operasi hitung matematika. Yang dimana operasi hitung matematik ini kayak dasarnya kan. Nah, kayak sebenarnya hal kecil itu, hal dasar. Tapi kalau kita enggak kulik, kalau kita enggak benahi hal dasar ini, nanti gimana gitu buat kedepannya mengenai pemahaman matematika selanjutnya gitu. Jadi makanya saya mengambil topik ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ada nih pertanyaan di dalam diri kita kayak, lah kok bisa sih siswa siswi itu apa sih kemampuan operasi hitung matematikanya masih rendah, masih kurang. Nah, makanya kita selaku yang ingin meneliti harus kayak suatu landasan di mana kayak membawa siswa-siswinya itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik atau tidak gitu ya. Terus, kenapa saya ambil metode pakem? Karena saya awalnya kayak searching dulu gitu. Kira-kira metode apa sih yang tepat untuk permasalahan ini? Nah, ternyata ketika saya cari tahu di internet ataupun di jurnal mengenai itu kayak, oh ada metode pakem ternyata di situ. Dan saya baca-baca, kayaknya tepat nih untuk permasalahan ini. Nah, maka saya ambil solusi itu untuk solusi metode pembelajaran pakem ini pada penelitian kali ini. Nah, pakem ini apa maksudnya? Yaitu metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi kayak metode pakem ini menurut saya kayak tepat itu untuk menyelesaikan problem atau permasalahan yang nah, dari problem dan solusi, maka akan terbentuklah judul. Nah, judul. Jadi saya ambil judul ini bukan langsung judul dulu baru problemnya baru ketemu dan solusinya baru ketemu gitu, bukan. Jadi dari problem dan solusi dulu. Setelah udah menemukan solusi dari permasalahan, maka terbentuklah judulnya, yaitu upaya meningkatkan kemampuan operasi hitung matematika dengan metode pakem pada tingkat sekolah dasar. Nah, lanjut nih, setelah sudah menemukan judul, pada kerangka penulisan ini yaitu mengenai teorinya. Sebenarnya teori ini yang saya tahu ya kayak nggak beda jauh dari judul nih. Kayak kayak landasannya atau definisi-definisi untuk membawakan apa sih sebagai apa ya lupa deh namanya.
landasan ya untuk apa sih definisinya gitu, definisinya dari itu. Di antaranya ada poin pertama itu ada kemampuan operasi hitung. Kenapa saya nggak mencantumkan operasi hitung matematika nggak nyambung ya? Jadi saya rasa operasi hitung itu udah menjelaskan gitu secara tepat. Terus matematika, terus metode pakem sama sekolah dasar. Nah, selanjutnya itu metodenya. Metode yang saya pilih itu adalah kuantitatif. Di mana jenis kuantitatif yang saya pilih juga jenis kuantitatif deskriptif. Nah, selanjutnya output. Nah, outputnya itu di sini metode pakem menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa pada pemahaman operasi hitung matematika. Jadi output yang dapat diberikan pada judul yang saya buat yaitu dengan latar belakang permasalahan dan solusinya ya diharapkan ya dengan metode pembelajaran pak siswa sehingga dari permasalahan ini bisa terjawab dan bisa dapat solusi dari metode pakem tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf ya kalau misalkan agak terbata-bata dan putus-putus dan saya langsung serahkan kepada Teh Hilda. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Rifa. Ya, seperti biasa, kepada teman-teman ya yang ingin bertanya, dipersilakan. Cek. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, terima kasih Rifa atas presentasinya ya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand atau bertanya di kolom komentar. Oke, ada yang ingin bertanya? Bisa deh, boleh nanya. Boleh, Rizky. Servernya hilang ya. Paling ini sih di bagian teori gitu tuh. Itu cara kita buat tentuin teori itu apa gitu, poin biar kita bisa nentuin teori gitu. Kan dimasukin di ya mungkin itu Oke, terima kasih Risna. Kepada Rifa, boleh langsung dijawab ya Rifa? Ripaldi. Kalau untuk teori sih ya, biasanya memang sih nggak semua dari judul itu kita ambil gitu. Tapi apa ya, beberapa ada beberapa aja yang mungkin kita bisa ambil yang menjadi landasan teori, yang dimana landasan teori itu yang bisa mendukung untuk eh, meneliti atau bahas ke bab selanjutnya gitu loh. Bisa jadi apa ya, acuan buat membahas hasil ataupun ke bab selanjutnya. Jadi teori itu mana orang tahu gitu loh apa maksud dari ada pakem tersebut. Makanya di teori ini kemampuan yang yang setidaknya kita bisa dijelasin gitu secara definisi atau dijelasin bisa dijelasin dengan dukungan dari beberapa para ahli gitu agar tahu gitu maksud dari judul yang kita ambil. Jadi nggak jadi satu pertanyaan seperti itu. Gimana Risna? masuk. Tapi yang mau Risa tanyain ini nih. Kan itu kalau nggak salah tadi judulnya upaya meningkatkan operasi hitung ya, bla 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 itu. Nah itu kan yang meningkatkan sama upaya itu kalau nggak salah nggak ada di teori ya. Nah itu patokan kita untuk memilih mana aja nih kata-kata yang buat di teori itu apa tuh, Pak? Ya terima kasih Risna. Kalau dari alasan tersendiri sih ya
Ya, saya juga belum begitu memahami mengenai apakah semua judul yang kita tulis itu apakah masuk ke teori semua apa tidak ya. Tapi dilihat dari beberapa contoh karya tulis dan juga dulu kan SMA juga saya pernah bikin karya tulisnya. Tapi nggak semua apa ya kata dari judul itu nggak masuk gitu dari dari kok lupa sih, nggak semuanya masuk ke teori yang dimana kan tadi upaya kayak meningkatkan kan artinya kayak enggak general gitu istilahnya. Jadi mungkin satu kata yang emang perlu dijelaskan dengan detail itu silahkan untuk mencantumkan. Tapi Oke, azannya udah selesai ya. Em, Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke personil berikutnya. Presenter ya, presenter. Karena kan yang mempresentasikan. Kita lanjut ke presenter berikutnya. Nggak ada, cukup ya. Oke, nanti Riva feedback dari aku di akhir ya, sekalian sama yang lain. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya, yaitu siapa ya? Dua orang lagi nih. Em, Dwi Nanda. Dwi Nanda. Iya, Teh. Oke, saya izin share screen ya. Oke, Tapi nggak bisa, Teh. Cuman host doang. coba lagi. Sekarang udah bisa. Udah kelihatan belum ya? Masih hitam, layar hitam. Oh, masih hitam ya? Ya, Sebentar. Masih belum juga, Teh. masih. Ya udah nih, kalau gitu boleh tolong share screen deh, Teh. Oke. Kayaknya nggak bisa. Ya, boleh. Sebentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam teman-teman semua dan Teh Yoga. Terima kasih atas waktunya untuk diizinkan presentasi hari ini. Di sini saya izin mempresentasikan untuk tugas ketiga scientific writing. Di sini ada kerangka punya saya. Maaf ya, bentuknya agak berbeda daripada teman-teman yang sebelumnya. Langsung saja di sini judul yang saya ambil itu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi baris yaitu Canva. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah aplikasi Canva ini dapat digunakan sebagai aplikasi pendukung pembuatan media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk pembelajaran pada siswa sekolah menengah atas di sekolah. Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat diambil itu ada dua. Kemungkinannya yang pertama itu aplikasi Canva itu layak digunakan sebagai aplikasi pendukung pembuatan media pembelajaran. Nah, solusi ini kalau misalnya memang layak, maka Canva dapat digunakan sebagai media pendukung untuk pembuatan aplikasi, gimana sih? Sebagai aplikasi pendukung untuk pembuatan media pembelajaran interaktif, di mana Canva ini bisa diterapkan pada materi yang lain. Selain baris ini nggak layak, maka solusinya dilakukan tinjauan kembali
serta evaluasi, baik dari kemampuan si pembuat media pembelajaran menggunakan Canva, materi yang disampaikan, atau kondisi peserta didik di kelas. Berdasarkan permasalahan dan solusi yang ada, dan berdasarkan title juga, teorinya yang dapat diambil, yaitu yang pertama, media pembelajaran interaktif. Yang kedua, materi barisan dan deret aritmatika, materi barisan dan deret geometri, juga Canva itu sendiri. Nah, karena tadi itu solusinya ada dua, ya kemungkinan yang dapat diambil juga outputnya ada dua, atau hasil dari penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, Canva layak sebagai aplikasi pendukung pembuatan media pembelajaran interaktif, dan yang kedua, Canva tidak layak sebagai aplikasi pendukung. Dipanggilnya Aulia, Teh. Oh, Aulia. Kok Aulia? Iya, Oh, namanya Dwinanda Aulia ya. iya. Oh, dipanggil nama ujung ya, nama belakang. Nama tengahnya, Teh. Ada tiga kata, Oh, tapi iya. Dwinanda Aulia. Apa lagi? Setioningrum. Oh, panjang juga. Iya, Teh. Oh iya, ini kelihatan di sini. Dwinanda Aulia Setianingrum. Oke, terima kasih Aulia. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, sok dipersilahkan. Oke, silakan Rifa. Nah, oke, aku mau nanya ya, eh mengenai pengambilan judul. Kira-kira Aul, maksudnya ada inspirasi apa sehingga Aul Sama apa namanya, materi sama apa sih tinjauannya. Kalau yang waktu itu saya lihatnya materinya itu pecahan buat anak sekolah dasar gitu. Dan menurut saya kayak ya kayaknya perlu deh ditinjau lebih jauh buat ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena itu kan waktu itu sekolah dasar gitu lihatnya. Jadi ya pengen tahu aja sih kalau misalnya di sekolah menengah atas tuh kayak gimana gitu sih. Hmm. Jadi, aduh, beneran ya. Jadi, Aulia ini ATM ya, amati tiru modifikasi. Iya teh, saya Oke, masih bingung juga. apa-apa kok. Karena kan memang prinsipnya ATM, amati tiru modifikasi. Yang penting nggak menjiplak kan. Kan beda ya, menjiplak sama meniru. Kalau meniru tuh kita niru aja, tapi kita modif. Itu kan kayak ini nih, media pembelajaran interaktif berbasis Canva-nya dimodif lagi. Di sini diterapinnya pada anak sekolah menengah atas ya, SMA. Berarti kan nanti ada perbedaan di desain pembelajarannya ya. Desain medianya mungkin kan kalau diterapkan Iya pada betul. anak sekolah dasar kan yang ya kekanak-kanakan gitu kan, yang seperti dunia anak-anak. Nah, tapi kalau ketika Aulia pengen bikinnya untuk anak SMA nih, berarti kan Aulia harus harus menyesuaikan. Nanti di situ ada perbedaannya gitu. Boleh aja. Malah lebih mudah kayak gini. Karena kalau kita yang nyiptain ide sendiri, ya susah juga ya teman-teman. Oh lama ya. Jadi mah cepet.
Dah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kerangka karya ilmiah yang udah Isna buat, itu judulnya itu mengenai pengaruh sosialisasi biaya pendidikan melalui kampus Go to Public terhadap dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang dimana teorinya ini ada mulai dari perguruan tinggi, sosialisasi, biaya pendidikan, dukungan orang tua, kampus Go to Public, sama studi. Nah, untuk teorinya ini kemungkinan mungkin ada beberapa koreksian, termasuk tadi yang tadi Teh Hilda jelasin, kalau nggak salah ini kayaknya studi itu termasuknya keterangan ya kalau nggak salah, jadi kayaknya nggak masuk. Nah, untuk metodenya ini kita gunain survei. Nah, kenapa sih bisa terbentuk judul seperti ini? Karena Isna ngeliat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar Isna, terutama ini nih terkait untuk melanjutkan studi. Nah, problemnya itu Oke, boleh dilanjut. Boleh dilanjut aja, Isma. Nah, iya Teh. Tadi jelasin terkait ini ya, solusinya ya. Kenapa Isna adain program yang namanya Kampus Go to Public. Nah, itu tuh kayak ibaratnya kayak terbaruan aja sih. Maksudnya kan sebenarnya udah ada, cuman kayak lebih ke targetnya gitu. Targetnya kan kalau Kampus Go to School itu kan lebih ke anak, maksudnya yang siswanya aja gitu. Nah, Isna tuh maunya kayak orang tuanya juga ikut gitu. Jadi biar tahu gitu dunia kampus itu seperti apa, dan nantinya bakalan tahu terkait biaya pendidikan anak yang mau melanjutkan studinya gitu. Pokoknya intinya outputnya gitu. Nah, kan yang tadi dijelasin metodenya itu survei. Udah sih Teh, cukup dari Isna. Mungkin itu yang bisa Isna sampaikan terkait kerangka penulisan karya ilmiah Isna. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Isna persilahkan. Oke, terima kasih, Isna. Kepada teman-teman ya, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh lihat judulnya enggak? Kalau yang soal matematika, yang ada kaitan di matematika, kita belum ada idenya gitu Teh, apa gitu judulnya, apa permasalahannya juga. Terus kalau misalnya nanti ada gitu, itu nanti boleh ke teteh gak? Kayak minta saran atau masukannya gitu. Untuk Cukup Teh. judul ya, ya. Oke. Untuk judul ya boleh-boleh aja sih, nggak ada sangkut pautannya sama matematika pun. Kan nanti bisa buat event lomba-lomba gitu ya. Atau bisa buat belajar dulu aja kan gitu sebelum bikin yang matematikanya. Nah, kalau untuk nanti ngerubah judul ya, merubah judul selagi masih belum masuk ke abstrak sih, masih boleh diubah judulnya. Tapi kalau misalnya nanti udah masuk abstrak, jangan diubah ya, soalnya udah kejauhan gitu. Ini kita nanti habis presentasi. Presentasi kan ini belum selesai ya, baru 4 orang yang